Huh? 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 Fucking Robitussin. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubar Rizky Ramadan dari kelas 4A Teknik Informatika dengan NPM 2255202016. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang asosiasi perhitungan data transaksi penjualan produk makanan menggunakan algoritma FV-Grow yang dihitung secara otomatis menggunakan Rapiminer. Algoritma FV-Grow adalah metode yang digunakan untuk data mining menemukan pola yang sering muncul dalam dataset transaksional. Dalam konteks perhitungan data transaksi penjualan produk makanan, FV-Grow dapat digunakan untuk mengidentifikasi asosiasi atau hubungan antara produk-produk yang sering dibeli bersamaan. FV-Grow pertama-tama mengidentifikasi item-item yang sering muncul bersamaan dalam transaksi. Misal, dalam sebuah dataset penjualan makanan, mungkin saja bahwa burger dan kentang goreng sering dibeli bersamaan. FV-Grow menggunakan ukuran support untuk menentukan seberapa sering suatu pola muncul dalam dataset. Support mengukur frekuensi relatif dari suatu item set dalam dataset transaksi. Dalam konteks ini, support dapat memberikan informasi tentang seberapa sering kombinasi produk makanan tertentu dibeli bersamaan. FV-Grow mengidentifikasi item set yang sering muncul. Algoritma ini kemudian dapat digunakan untuk mengekstraksi suatu asosiasi. Aturan asosiasi adalah pernyataan dalam bentuk jika X maka Y yang menunjukkan hubungan antara item set. Misal, aturan asosiasi dari data penjualan makanan mungkin menyatakan bahwa jika seseorang membeli burger, kemungkinan besar mereka akan membeli kentang goreng. FV-Grow menggunakan ukuran confidence untuk mengevaluasi kekuatan aturan asosiasi. Confidence mengukur seberapa sering aturan tersebut terbukti benar berdasarkan data. Semakin tinggi nilai confidence, semakin kuat hubungan antara item set dalam aturan asosiasi. Contoh penggunaannya dengan menggunakan FV-Grow pada dataset transaksi penjualan makanan. Kita dapat menemukan aturan asosiasi seperti jika seseorang membeli pizza, maka mereka cenderung juga membeli minuman bersoda. Hal ini dapat membantu dalam strategi pemasaran atau penataan produk di dalam toko. Dengan demikian, FV-Grow adalah algoritma yang kuat untuk mengungkap pola asosiasi dalam dataset transaksional, termasuk dalam konteks perhitungan data transaksi penjualan produk makanan. Baiklah, untuk langkah-langkah selanjutnya akan dipraktekkan secara langsung oleh teman saya. Baiklah, saya Arya Ramadan dari kelas 4A Teknik Informatika dengan NPM 2255202009. Di sini saya akan mempraktekkan tentang penggunaan algoritma FV-Grow
di Rapid Miner seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Oba Rizky Ramadhani. Baiklah, hal yang pertama kalian butuhkan adalah sebuah file data transaksi dengan extension CSV ataupun Excel. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah file data transaksi dengan extension Excel, lalu klik next. Oke, di sini harus kalian perhatikan bahwa setiap tipe data pada file yang kalian butuhkan harus bertipe data integer. Karena di sini tipe datanya real, maka kita akan merubah semua tipe datanya menjadi integer terlebih dahulu. Oke, jika kalian sudah merubah semua tipe data dari semua atribut yang kalian butuhkan, maka next, dan kalian harus menyimpan datanya pada sebuah repository. Yang mana repository ini akan kita gunakan untuk mengelola proses analisis menjadi proyek dan sumber data. Untuk data awal, kita akan menyimpannya pada local repository data dengan nama saksi di Grove dan finish. Baiklah, ini adalah data mentah yang kita miliki. Langkah selanjutnya, balik ke desain. Baiklah, selanjutnya kalian harus menaruh data kalian tadi ke dalam sebuah proses. Cari data yang sudah kalian siapkan dan drop mereka ke proses. Oke, untuk menjalankan algoritma FV-Grove, kalian membutuhkan beberapa operator yang nanti akan kita gunakan. Antara lain numerical to binominal. Baik, operator numerical to binominal di Rapid Miner digunakan untuk mengonversi atribut numerik menjadi atribut binominal. Operator ini penting ketika Anda perlu mengubah data numerik menjadi dua kategori seperti true atau false atau yes or no berdasarkan suatu ambang batas tertentu. Misalnya, Anda menentukan bahwa nilai di atas 50 akan dikonversi menjadi true dan nilai di bawah atau sama dengan 50 menjadi false. Ini berguna dalam proses pemrosesan data sebelum analisis data lebih lanjut. Baiklah, operator kedua yang kalian butuhkan adalah algoritma FV-Grove. Drop ke samping sini. Di mana algoritma FV-Grove adalah alat untuk mengekstraksi item set yang sering muncul dalam data transaksi. Algoritma ini bekerja dengan membangun struktur data yang disebut dengan FP tree atau Frequent Parent Tree yang memungkinkan pencarian pola yang sering terjadi tanpa perlu memindai dataset berulang kali. FV-Grove sangat efisien dalam menentukan pola asosiasi dalam jumlah besar data transaksi, seperti dalam analisis keranjang belanja, di mana Anda ingin mengetahui item-item yang sering dibeli bersamaan. Lalu operator ketiga yang kalian butuhkan adalah Create Association Rules. Di mana operator Create Association Rules ini digunakan untuk membangun aturan asosiasi dari item set yang sering muncul. Setelah pola frequent item sets ditemukan, operator ini mengambil item set tersebut dan menghasilkan aturan dalam bentuk jika X terjadi, maka Y juga terjadi, dengan metrik seperti support, confidence, dan lift. Aturan asosiasi ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti rekomendasi produk, analisis perilaku pelanggan, dan penjualan silang atau cross-selling. Jika kalian sudah menyiapkan semua ini, maka sambungkan data ke numerical dan binominal, lalu ke FV-Grove. Oke, sebelum kita melanjutkannya, kalian harus perhatikan pada FV-Grove kita harus mengatur min support. Jadi saya akan mengaturnya menjadi 0,50. Di mana menetapkan minimum support atau min support pada nilai tertentu seperti 0,50 dalam algoritma FV-Grove atau algoritma penambangan frequent item sets lainnya bergantung pada tujuan analisis dan karakteristik data. Min support 0,50 berarti item set harus muncul dalam setidaknya 50% transaksi untuk dianggap frequent. Ini memastikan bahwa hanya item set yang sangat frekuen yang akan diperhitungkan, yang bisa sangat berguna untuk mengidentifikasi pola dalam dominan dalam data.
Lalu pada create association rules, kita akan membuat mean confidence-nya menjadi 0,8, yang berarti bahwa 80% dari transaksi yang mengandung item sets antecedents juga mengandung item sets consequence. Ini memastikan bahwa aturan yang dihasilkan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Lalu langkah terakhir, sambungkan di sini. Baiklah, di sini kita sudah bisa menjalankannya. Baiklah, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya pada data mentah yang sudah kita siapkan tadi. Namun untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman anggota saya, Restuti. Terima kasih. Baiklah, saya Restutiasi dari kelas 4A Teknik Informatika dengan NPM 2255202017. Di sini saya akan menjelaskan hasil keluaran yang sudah diproses sebelumnya oleh teman saya Arya Ramadan. Baiklah, di sini terdapat premis, deterjen, dan permen. Ini berarti bahwa aturan asosiasi mempertimbangkan transaksi yang berisi baik deterjen maupun permen, dan konsekuen kecap. Ini berarti bahwa aturan asosiasi menyatakan bahwa jika seseorang membeli deterjen dan permen, maka mereka juga akan cenderung membeli kecap. Lalu, premis dan conclusion ini memiliki nilai support sebesar 0,216, menunjukkan bahwa 21,6% dari seluruh transaksi di dalam dataset penjualan mengandung ketiga produk tersebut, deterjen, permen, dan kecap. Dengan kata lain, 21,6% dari semua transaksi yang terjadi mencakup pembelian deterjen, permen, dan kecap. Lalu dengan confidence 0,827 menunjukkan bahwa di antara semua transaksi yang mengandung deterjen dan permen, 82,7% diantaranya juga mengandung kecap. Confidence mengukur kekuatan aturan asosiasi menunjukkan seberapa besar kemungkinan seseorang akan membeli kecap jika mereka sudah membeli deterjen dan permen. Lalu, cara kita membacanya, jika seseorang membeli deterjen dan permen, maka ada kemungkinan besar 82,7% mereka juga akan membeli kecap. Selain itu, kombinasi dari deterjen, permen, dan kecap ditemukan dalam 21,6% dari seluruh transaksi di dataset. Kegunaannya, strategi pemasaran informasi ini bisa digunakan untuk merancang promosi yang menggabungkan produk-produk tersebut, seperti paket bundling atau diskon jika ketiga produk dibeli bersamaan. Toko dapat menata deterjen, permen, dan kecap berdekatan satu sama lain untuk meningkatkan penjualan silang. Lalu di dalam analisis konsumen memahami perilaku pembelian konsumen yang bisa membantu dalam segmentasi pasar dan pengembangan produk baru yang sesuai dengan pola. Lalu di description ada association rules. Di sini minyak, telur, dan sabun masuk ke dalam premis yang sama. Ini berarti bahwa aturan asosiasi mempertimbangkan transaksi yang berisi minyak, telur, dan sabun. Lalu deterjen termasuk dalam conclusion. Ini berarti bahwa aturan asosiasi menyatakan bahwa jika seseorang membeli minyak, telur, dan sabun, maka mereka juga cenderung membelinya untuk deterjen. Di sini nilai confidence-nya yaitu 0,800. Nilai confidence sebesar ini menunjukkan bahwa di antara semua transaksi yang mengandung minyak, telur, dan sabun, 80% diantaranya juga mengandung deterjen. Confidence mengukur kekuatan aturan asosiasi menunjukkan seberapa besar kemungkinan seseorang akan membeli deterjen jika mereka sudah membeli minyak dan telur dan sabun. Cara kita membacanya yaitu jika seseorang membeli minyak, telur, dan sabun, maka ada kemungkinan sebesar 80% mereka juga akan membeli deterjen. Sekian penjelasan materi algoritma FP Growth dari kami. Saya Restutiasi. Saya Rizky Ramadan. Saya Arya Ramadan. Kami bertiga mengucapkan terima kasih telah menonton dan jangan lupa like, Komen, Dan subscribe. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.